Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Anaafi, Unit Kerja Puskesmas Karangsembung dengan Jabatan Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil. Di sini saya akan mempresentasikan rencana aksi orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tentang peningkatan layanan laboratorium di Puskesmas Karangsembung. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Latar belakang rencana aksi orientasi peningkatan layanan laboratorium. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Pengenalan orientasi ini merupakan salah satu upaya memperkuat profesionalisme kompetensi sesuai bidang pelayanannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Salah satu pelayanan kesehatan perseorangan di puskesmas adalah pelayanan laboratorium. Penurunan kunjungan pasien berdasarkan penilaian kinerja puskesmas, PKP, tahun 2024 sebanyak 4.773 dibandingkan kunjungan tahun 2023 sebanyak 5.848. Maksud dan tujuan rencana aksi orientasi. Maksud rencana aksi orientasi. Orientasi P3K adalah sebagai upaya pengenalan dan penyediaan informasi mengenai aparatur sipil negara dan pembekalan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Tujuan rencana aksi orientasi. Tujuan umum. Untuk memberikan pengenalan tugas dan fungsi ASN serta untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai dasar ASN, antara lain berakhlak, berkinerja, berdaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik sehingga akan menghasilkan ASN profesional yang berkinerja baik. Tujuan khusus. Meningkatkan kualitas layanan, promosi yang efektif, kemudahan akses pelayanan, dan kolaborasi dengan fasilitas kesehatan lain. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan rencana aksi orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan 14 April 2025 dengan metode blended learning, sinkronos melalui Google Meet dan asinkronos melalui Google Classroom. Pelaksanaan rencana aksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029 di Puskesmas Karangsembung. Nilai dan etika pemerintahan Kabupaten Cirebon. Visi misi Kabupaten Cirebon. Visi. Terwujudnya Kabupaten Cirebon, berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Misi. Berbudaya. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi dan adat. Sejahtera. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi. Agamis. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika. Maju. Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Aman. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Struktur organisasi dan tata kelola. Sekretariat daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh sekretaris daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati. Susunan organisasi sekretariat daerah, terdiri atas Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi Bagian Pemerintahan, membawahi kelompok jabatan fungsional. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi kelompok jabatan fungsional. Bagian Hukum, membawahi kelompok jabatan fungsional. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi kelompok jabatan fungsional. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi kelompok jabatan fungsional. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. Kelompok jabatan fungsional. Asisten Administrasi Umum, membawahi Bagian Umum, membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian. Subbagian Perlengkapan. Subbagian Rumah Tangga. Kelompok jabatan fungsional. Bagian Perencanaan dan Keuangan,
membawahi kelompok jabatan fungsional. Bagian protokol dan komunikasi pimpinan, membawahi. Subbagian protokol. Kelompok jabatan fungsional. Bagian organisasi, membawahi kelompok jabatan fungsional. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon menurut Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 15 Ayat 1 terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat Dinas, membawahi, Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan dan Aset dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi, Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi, Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi, Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi, Kelompok Jabatan Fungsional. Unit Pelayanan Teknis Daerah. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja P3K. Sesuai ketentuan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Manajemen P3K terdiri 1. Penetapan kebutuhan 2. Pengadaan 3. Penilaian kinerja 4. Penggajian dan tunjangan 5. Pengembangan kompetensi 6. Pemberian penghargaan 7. Disiplin 8. Pemutusan hubungan perjanjian kerja. Tata nilai Puskesmas Karangsembung. Tata nilai Puskesmas Karangsembung yaitu, sahabat, sehat, masyarakat dengan kondisi sehat secara fisik dan mental sehingga bisa dapat hidup produktif dan mandiri. Aman. Memperhatikan keamanan pasien dalam pelayanan dan memberikan keyakinan serta kepercayaan kepada pasien sehingga memberikan rasa aman kepada pasien. Harmonis. Membangun hubungan baik yang serasi dan seimbang dengan masyarakat dan lintas sektor terkait demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ada di wilayah kerja Puskesmas Karangsembung. Adil. Adil dan tidak membeda-bedakan pelayanan kesehatan terhadap semua kalangan yang ada di masyarakat namun tetap memberikan prioritas kepada masyarakat yang memerlukan perhatian kesehatan segera. Bersih. Bersih diri secara fisik dan mental serta terciptanya lingkungan yang bersih, sehat indah dan nyaman. Amanah. Memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Tertib. 1. Mentaati peraturan yang berlaku. 2. Menetapkan kebijakan dan pedoman sebagai acuan. 3. Melaksanakan semua kegiatan sesuai standar operasional prosedur. Rencana strategis Puskesmas Karangsembung memuat antara lain 1. Rencana pengembangan layanan 2. Strategi dan arah kebijakan 3. Rencana program dan kegiatan, dan 4. Rencana keuangan. Struktur organisasi Puskesmas Karangsembung yang terdapat dalam bagian organisasi dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Kepala Puskesmas 2. Penanggung jawab tata usaha 3. Penanggung jawab upaya kesehatan masyarakat esensial dan Perkesmas 4. Penanggung jawab upaya kesehatan masyarakat pengembangan 5. Penanggung jawab upaya kesehatan perorangan, kefarmasian dan laboratorium 6. Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas 7. Penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan 8. Penanggung jawab mutu tupoksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil. Tupoksi ASN secara umum telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Sedangkan tupoksi Pranata Laboratorium Kesehatan tertuang pada Permenpan Nomor 08 Empan 3 2006 tentang Pranata Laboratorium Kesehatan adalah melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi, histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekuler, biologi dan fisik. Rencana hasil kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kegiatan untuk peningkatan layanan laboratorium. 1. Sosialisasi pentingnya pemeriksaan laboratorium di Puskesmas untuk mendiagnosis penyakit, mengontrol kondisi kesehatan, dan mencegah penyakit menular. 2. Membuat media informasi tentang layanan laboratorium Puskesmas melalui aplikasi WhatsApp Chatbot. 3. Melakukan layanan laboratorium Puskesmas yang ramah, cepat, efisien, akurat, tepat waktu. 4. Kerjasama dengan fasilitas kesehatan lain, klinik, dokter praktik swasta dan fasilitas kesehatan lainnya untuk merujuk pasien ke laboratorium Puskesmas.
5. Kolaborasi dengan Labkesmas Tier 2. Contoh dokumentasi kegiatan peningkatan layanan laboratorium di Puskesmas Karangsembung. Kesimpulan. Orientasi pengenalan nilai dan etika untuk ASN P3K sangat penting guna meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cirebon. Rencana aksi yang akan dan atau sudah dilakukan tujuannya untuk mengimplementasikan ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Peningkatan layanan laboratorium dengan cara meningkatkan kualitas layanan, promosi yang efektif, dan kemudahan akses, serta kolaborasi dengan fasilitas kesehatan lain. Saran. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, sebaiknya secara berkesinambungan untuk meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan orientasi bagi P3K untuk meningkatkan kompetensi P3K. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sebaiknya terus meningkatkan pelaksanaan pelatihan bagi P3K untuk meningkatkan kompetensi P3K. Bagi Kepala Puskesmas, untuk selalu melakukan bimbingan dan arahan kepada P3K agar bekerja dengan maksimal. Bagi rekan kerja, kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing serta mengimplementasikan core value, berakhlak, di dalam pelayanan. Dengan berakhirnya presentasi ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga semangat kita untuk berinovasi dan berkontribusi terus berkembang khususnya di peningkatan layanan laboratorium. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.